kita mulai, sudah menunggu 6 menit dari 41 atau 42 dia di pada saya tercatat, baru 29 yang masuk. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu untuk kita semuanya yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman yang tergabung dalam kelas 6C ya, 6C di RL ini, kemudian tergabung dalam mata kuliah penanganan ADK. Selamat siang, semoga sehat selalu. Kita bertemu lagi untuk mulai materi kita di pertemuan kedua ini. Untuk memulai kegiatan kita di jam pertama ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kebermanfaatan dan keberkahan setiap aktivitas kita. Berdoa menurut kebiasaan masing-masing, disilakan. Ya, baik, berdoa cukup. Baik Bunda, kita masuk di materi pertama tentang penanganan ADK, yaitu penanganan tunanetra ya. Sekarang namanya PDBK gitu istilahnya. Sama saja sih menurut saya ya rujukannya. Peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Bentar, saya siapkan dulu. Ini hari Rabu ya. Yes. Saya di sini sampai lupa hari. Sudah pengen pulang ke Semarang. Sudah mau 2 minggu di Jakarta begitu. Sudah distada ya materinya semuanya. Ada mau saya tambahkan satu file lagi tapi terlalu besar. Mungkin nanti kalau perlu saya kirim via WA group saja biar tidak perlu kalau saya harus memasukkan ke link Google Drive ini tabnya agak lama ya meresponnya internetnya, nanti coba saya masukkan atau di grup saja. Nah baik, kita mulai dulu teman-teman dengan mengenal anak tunanetra atau PDBK dengan tunanetra. Saya yakin sudah tidak asing kalau mendengar namanya tunanetra, berarti kelainan atau gangguannya dalam hal penglihatan ya gitu. Baik, sekilas kita mau review sebetulnya harusnya ada di diagnosis begitu ya, tapi kalau harus ke penanganan langsung kok rasanya takutnya nggak nyambung, jadi saya akan percepat saja ketika menjelaskan mengenal atau mengidentifikasi atau mendiagnosis di materi diagnosisnya tersebut. Baik, tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan dalam daya penglihatannya, bisa berupa totally blind atau kebutaan menyeluruh, atau juga memiliki sisa penglihatan ya atau parsial gitu, dimana meskipun telah diberikan alat bantu atau alat pertolongan dengan alat-alat khusus yang sesuai dengan kebutuhannya, mereka tetap memerlukan layanan pendidikan yang khusus juga begitu, maka dinamakan dengan tunanetra. Nah, baru bagaimana ciri-ciri anak tunanetra ini teman-teman pernah melihat atau bahkan mungkin pernah menerima, pernah punya di kelas di sekolahnya anak-anak yang dengan tunanetra tersebut, bisa berbagi seperti apa cirinya yang dialami atau mungkin yang pernah dilihat. Selain ciri yang saya sajikan pada share screen ini, yang pasti memang tidak mampu melihat ya. Ada ciri lain yang mungkin bisa teman-teman cermati, misalnya gerakannya kaku gitu ya. Gitu. Ya ini lebih kepada ciri-ciri di anak tunanetra, tidak mampu melihat begitu, kemudian tidak mampu mengenali orang pada jarak meter ini, meskipun artinya bukan totally blind yang memiliki sisa pendengaran, tetapi tetap memerlukan alat bantu khusus kalau kacamata ya, kacamata kepala sekali begitu. Bu Yuliana boleh di off kan ya? Oh ya, iya. Mungkin terpencet biar tidak noise suara di saya. Saya juga izin off cam, sepertinya di saya sinyalnya kurang stabil, takutnya terdengar oleh bunda-bunda putus-putus ya. Kan sebentar ini karena sinyalnya kok itu jadinya agak lama meresponnya. Oke, baik. Lanjut. Oke, Bunda Agustina, ukuran mata lebih kecil, ada yang hitam berwarna putih ya.
Enjang juga mendung. Di sini belum terlalu mendung sih, masih panas deh kalau di sini di Jakarta hanya saja tidak secerah tadi siang jam 10-an begitu. Sudah tertutup awan cuma masih terang. Hanya sinyalnya saja nih, nggak tahu. Entah Telkomsel Semarang dan dibawa ke Jakarta itu entah bagaimana, masa di kota besar sinyalnya selendap-selendap kan ya sebetulnya. Rasanya tidak mungkin ya, tapi nggak tahu nih, sinyal di sini juga jelek banget padahal Telkomsel yang biasanya lebih stabil gitu. Kemudian kerusakan nyata pada kedua bola mata ya, di pandangan kosong benar ya. Kalau yang tunanetranya bola matanya mungkin terlihat seperti normal, tetapi ya tetap tidak bisa melihat, itu pandangannya memang terlihat kosong ya. Kemudian atau mata bergoyang-goyang terus, nah ya, sering meraba-raba, tersandung. Kemudian ciri lainnya biasanya mudah sensitif ya, gitu. Mudah sensitif sekali perasaannya ya, dan kemudian gerakannya kaku biasanya gitu, karena memang tidak mungkin melihat kita yang gerakannya lentur seperti itu ya. Nah, kemudian kita cermati berdasarkan terjadinya ketunanetraan. Ketunanetraan ini bisa disebabkan pada masa konsepsi atau sebelum lahir, bisa jadi misalnya pada saat di dalam kandungan, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan, atau tunanetra yang setelah pasca konsepsi, di mana mereka masih kecil sebetulnya gitu ya, bisa melihat, tetapi misalnya karena sesuatu hal gitu ya, pada akhirnya tidak bisa melihat. Nah, mereka sudah memiliki tuh kesan-kesan visual, hanya saja kan memang masih dini, masih kecil sekali, misalnya di 1-2 tahun pertama begitu ya. Kalau 4 tahun rasanya mungkin waktu dulu masih kecil tuh sudah masih adalah ingat memori. Kalau TK ya 5-6 sampai ke sini rasanya bisa diingat dengan banyak begitu memorinya. Nah, ini yang mereka sebetulnya sudah memiliki pengalaman visual, namun ya pasti seiring dengan usianya lama-lama mungkin akan terlupakan seperti itu ya. Kemudian berikutnya, nah ada juga tunanetra bisa jadi pada masa usia sekolah atau mungkin pada usia remaja. Kita sering mendengar kabar ya, misalnya atau ya berita yang dimana anak-anak atau siswa-siswa yang sebetulnya bisa saja awalnya memiliki penglihatan yang normal, tetapi karena lain hal pernah mendengar berita yang karena diberikan kejutan justru oleh besti-bestinya ya, karena di ulang tahunnya diceploki telur yang busuk ya, dan itu mengenai matanya sehingga ya justru berakibat sangat fatal sampai mengalami kebutaan. Nah, itu kan artinya kesan yang begitu mendalam bahwa memori kita melihat segala hal di dunia ini, yang dari yang apapun itu ya, dari yang indah sampai yang mungkin tidak mengenakan pun pernah terlihat sampai sekarang, mungkin sampai pada akhirnya ya penglihatannya tidak bisa sama sekali, kan itu betul-betul pasti saya yakin sangat menyakitkan dan yang membawa duka yang luar biasa begitu ya. Nah, itu juga nanti memberikan pelajaran bahwa tidak sembarang ya untuk bermain-main atau bercanda gurau begitu. Atau juga tunanetra pada usia dewasa bisa disebabkan karena sakit tertentu, apalagi pada tunanetra usia lanjut. Nah, ada misalnya karena komplikasi penyakit lainnya seperti diabetes, itu juga ada yang menyerang ke mata ya begitu, karena ibu mertua saya sendiri pun almarhum juga seperti itu begitu, sampai beliau sudah mengalami pengobatan dilakukan, sudah di laser kanan kiri masing-masing 6 kali begitu ya, operasi retinopati, dan sampai pada akhirnya ya sudah sama sekali tidak bisa tidak bisa diobati lagi begitu sampai di masa berpulangnya. Artinya beliau yang sudah walaupun sudah usianya sudah mulai lanjut misalnya, tapi kan kenangan memori melihat cucunya yang tadinya bisa sekarang tidak bisa. Nah, itu menambah duka yang akhirnya kesehatannya berujung pada semakin down begitu ya, masa motivasi untuk bertahannya gitu. Itu juga yang pada akhirnya ya syariatnya begitu ya nanti membawa semangat untuk terus bertahan atau mungkin menyerah seperti itu karena sudah waktunya. Baik, kemudian berikutnya, nah berdasarkan kemampuan daya penglihatan ini tentu saja harus berdasarkan pemeriksaan ya. Kalau tapi kita bisa mengklasifikasikan secara umum begitu, ada tunanetra ringan di mana mereka masih memiliki hambatan, tetapi sebetulnya dapat punya sisa-sisa penglihatan, sehingga dengan mengikuti program-program pendidikan begitu ya. Nah, mereka bisa mengikuti kegiatan akademiknya, melakukan pekerjaan, dan
menggunakan fungsi penglihatan sisanya seperti itu. Ada juga yang setengah berat di mana mereka sebetulnya sudah sangat terbatas sekali begitu ya. Jikapun diberikan alat bantu, nah biasanya menggunakan kaca pembesar karena dengan kacamata itu mau level berapa gitu minusnya gitu ya, tetap mungkin tidak bisa membantu banyak begitu. Nah maka ini membutuhkan pertolongan begitu. Nah ada juga yang tunanetra berat yang mungkin totally blind yang sama sekali tidak bisa melihat. Kemudian setelah itu berdasarkan pemeriksaan klinis ini ya, tadi yang saya sampaikan harus berdasarkan pemeriksaan. Jadi yang memiliki ketajaman kurang dari 20 dari 200 itu kan berarti kurang sekali begitu ya. Tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan 20 sampai 70 sampai 20/200 yang dapat lebih baik atau dilakukan melalui perbaikan seperti itu ya. Faktor penyebabnya tadi disampaikan ada masa prenatal, ada postnatal, atau ibu yang mengalami gonorrhea atau maksil, sama seperti kalau sekarang itu toksoplasmosis. Kemarin sekali pada saat saya setelah ini, nggak tahu ya sekarang kecanggihan teknologi itu pada saat scrolling medsos misalnya tiba-tiba muncullah reels bagaimana ibu hamil kasusnya matanya itu bolong karena ternyata di dalamnya itu ada basil atau bakteri ini toksoplasmosis yang sudah istilahnya sudah berdiam di mata ibunya itu selama 2 tahun tidak bisa diobati, terus ada begitu. Itu di mata ibunya yang orang dewasa, belum lagi di badannya, di lehernya yang akhirnya juga memiliki riwayat keguguran terus menerus sudah 3 kali. Nah itu teman-teman, jadi bisa jadi ibunya itu padahal sudah tidak punya lagi katanya ya peliharaan kucingnya tersebut, hanya dulu pernah begitu ya. Nah, bukan berarti kita tidak boleh, apalagi di muslim mungkin itu kan dulu katanya hewan kesayangan Rasulullah, tapi kan kembali ke bagaimana kita bisa mengelola ataupun mungkin bisa menjaga diri begitu ya gitu. Bagaimana kita bisa menjaga diri atau menjaga hewan peliharaan kita untuk tetap bisa tidak memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan seperti itu. Jadi itu teman-teman yang perlu diwaspadai begitu ya. Atau penyakit mata yang kasusnya infeksi sangat berat begitu ya. Misalnya tadinya flu mata tapi karena tidak diobati lama-lama menjadi infeksi dan semakin berat tingkat keparahan sakit matanya sampai pada akhirnya tidak bisa ditolong begitu. Itu kan parah sekali kalau sampai seperti itu ya. Di kemarin kalau flu mata anak saya pun 3-3-nya pulang mudik itu ya terkena itu begitu ya. Jadi ya harus juga kami bukan mengisolasi mandiri kalau seperti dulu zaman COVID ya, kan khawatir menularkan pada anak-anak tetangga yang mungkin di rumah begitu. Jadi ya kami akhirnya itu mengisolasi diri begitu, karena 3 anak saya yang kena begitu. Kalau ya kami alhamdulillah tidak begitu ya itu. Dan makanya yang pertama sampai cukup parah ya, sehingga hampir di sini sudah pulang 10 hari itu masih ada sisanya begitu gitu teman-teman. Jadi faktor penyebab khawatirnya jangan sampai, tapi kalau ya itu tadi, kalau menyerang mata sekecil apapun tolong lebih aware ya teman-teman gitu, karena kita tidak tahu penyebab apa yang memungkinkan nanti bisa jadi penglihatan seseorang itu bisa mengalami kerusakan, bahkan bisa sampai fatal gitu. Nah ini karakteristik anak tunanetra dari segi aspek atau akademis. Ya ada yang mengatakan atau mungkin kita bisa melihat kondisi anak tunanetra itu bisa kalau dalam hal kemampuan akademiknya IQ-nya berada di kategori rata-rata, itu tidak memiliki kesulitan untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kondisi akademiknya gitu, bisa mengikuti. Tapi tentu saja pasti ada keterbatasan bagaimana kan akses untuk bisa mungkin melihat secara langsung dengan mudah begitu ya, mengamati artinya pengetahuan yang harus diperoleh melalui secara visual itu yang kesulitan untuk diperoleh begitu. Sehingga kalaupun tadi kecerdasannya rata-rata begitu ya, akademiknya tidak bermasalah begitu, tetap saja ada mungkin keterbatasan yang memang dimiliki oleh anak tunanetra tersebut. Nah,
begitu ya. Nah, memang pengaruhnya tidak sebesar pada anak yang tunarungu. Kalau tunarungu meskipun bisa melihat, dia kan tidak bisa justru mendengar begitu. Jadi mau membaca apapun kan dia tidak bisa, pendengaran ini A, ini B begitu ya. Walaupun dia mungkin bisa baca, tapi membacanya seperti apa dia tidak pernah mendengar simbol itu dibacanya A, B, C ya. Buku-buku pengetahuan begitu pun audio visual dia hanya saja mengandalkan penglihatannya tapi tidak bisa mendengar. Nah, biasanya seperti itu. Karena kalau tunarungu pasti akan tunawicara begitu ya. Hanya misalnya menggunakan bahasa isyarat ataupun bahasa lisan yang memang sangat ya perlu ekstra untuk diberikan stimulasinya begitu. Itu teman-teman untuk karakteristiknya. Kemudian kita cermati lagi. Nah, ini karakteristik dalam aspek perilakunya ya. Jadi beberapa literatur mengemukakan karakteristik yang mungkin terjadi pada anak tunanetra ataupun mungkin ya yang buta, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu ya tadi mudah curiga kepada orang lain. Jadi selalu ya curiga itu karena dia merasa harus awas gitu ya. Tidak bisa harus ya peduli terhadap diri sendiri gitu, bagian dari mawas dirinya. Jadi curiga saja misalnya orang lain takutnya apa gitu ya, takutnya membahayakan dirinya gitu. Nah, jadi itu. Kemudian mudah tersinggung ya, dan kemudian ketergantungan terhadap orang lain, mungkin jika di rumah gitu ya. Jadi ketergantungan terhadap orang lain. Kemudian juga ini di aspek fisik ya. Tadi kondisi matanya terutama akan terlihat, bisa jadi kalau di kondisi fisik yang lainnya tidak akan banyak berubah. Kemudian aspek sensori, nah kalau di sensori justru ini biasanya menjadi kelebihan anak tunanetra karena dia sensorinya atau perabanya tidak bahkan justru lebih peka dari kita yang normal ya, sensorinya itu. Jadi perabanya lebih peka dari anak-anak normal pada umumnya. Kemudian di perilaku, nah tadi gerakannya agak kaku dan kurang fleksibel serta atau sering melakukan perilaku stereotip seperti misalnya mengulang-ulang ya, menggosok-gosok mata, mengucek-ucek yang tadi bola matanya terus bergerak begitu. Kemudian perilaku yang berulangnya bisa jadi ini memainkan jari tangan, itu bentuk kecemasan ya, atau tadi curiga kepada orang lain seperti itu ya. Nah, berikutnya kita langsung masuk di penanganannya ya. Jadi prinsip penanganan atau pembelajaran untuk anak tunanetra bisa dilihat. Prinsipnya yang pertama, pengalaman harus konkret seperti pembelajaran pada anak usia dini ya. Karena anak tunanetra kan tidak bisa melihat. Bagaimana mau menjelaskan apel itu kalau dijelaskan secara langsung tanpa dipegangin ya, tanpa ditunjukkan apelnya dan diberikan untuk dia raba begitu ya. Misalnya Mbak Khalifah, kita akan itu ya mengenal buah-buahan apel nih. Apel itu bentuknya bulat saja, nggak tahu gimana itu warnanya merah tuh yang seperti apa. Jangan menyebutkan warna merah, karena baginya warna merah, kuning, hijau itu ya apa bedanya seperti itu kan, dia tidak bisa melihat apapun ya gitu. Tapi minimal dari karakteristik teksturnya, mungkin rasanya begitu, yaitu yang bisa, atau aromanya yang dia bisa rasakan. Jadi sensori yang dia mainkan itu selain dari penglihatannya gitu ya. Kemudian penyatuan antar konsep, artinya ini tadi ya, media yang konkret tadi dengan konsep yang diberikan itu terintegrasi begitu. Kemudian belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan atau learning by doing ini erat kaitannya dengan prinsip pengalaman konkret, di mana ya anak-anak pada saat belajar ya, atau anak tunanetra ketika mempelajari atau mendapatkan pengetahuan terkait tentang sesuatu, maka memang idealnya juga berada dengan objek yang konkret, kemudian juga dengan penyamaan konsep-konsepnya. Nanti kita coba cermati, ada sebuah video dan ada contoh program atau silabus untuk bagaimana membuat program penanganan anak ABK ini ya. Nah, ini pola pembelajarannya teman-teman ada untuk tunanetra bisa duplikasi ya. Duplikasi itu mengambil seluruh materi ya dan strateginya pada anak yang
biasanya dilakukan pada anak yang normal, kemudian kita berlakukan pada anak yang tadi tunanetra, baik tunanetra ringan misalnya ya, kalau kita bisa berikan dengan duplikasi total itu. Nah, jadi tidak ada yang misalnya ketika tadi belajar apel, semua hal yang terkait tentang apel itu diberikan gitu ya. Ada juga modifikasi dari materi. Nah, kalau materinya berarti ada yang ada yang dihilangkan, ada yang dilebur begitu ya, ada yang diganti, disubstitusi. Nah, seperti ini misalnya apel kan tadi warnanya tidak perlu tidak perlu dijelaskan begitu. Atau substitusi misalnya mengenai apa nih ya, yang tadinya untuk anak normal, untuk peserta didik normal itu bisa diberikan, tapi kalau pada anak yang tunanetra itu sangat susah cari materi lain gitu ya, bahkan bisa mengganti pelajaran tertentu, misalnya mata pelajaran menggambar katanya ya, diganti atau disubstitusi karena dia tidak mungkin bisa menggambar gitu ya, maka diganti dengan apresiasi seni suara gitu, atau bahkan bisa jadi seni musik ya, anak tunanetra misalnya bisa bermain sesuatu kan, bisa saja, bahkan ada yang siapa Beethoven saja kalau tidak salah kan itu ya. Nah gitu, justru tunanetra dia tidak bisa melihat, tapi bisa bermain partitur yang bahkan legend banget gitu ya untuk musik klasiknya. Nah itu jadi bisa diganti dengan apresiasi seni suara atau seni sastra begitu. Atau juga omisi, nah tadi penghilangan materi tertentu begitu, jika materi tadi ya, ketiga prinsip tadi misalnya ada hal yang tidak relevan, maka hilangkan saja, tidak apa-apa. Nah tadi ada dikatakan modifikasi itu bisa berupa modifikasi waktu yang mungkin tidak terlalu lama, modifikasi media yang harusnya lebih komplit, dan modifikasi pengelolaan kelas yang kalau pada tunanetra juga berarti harus disesuaikan gitu. Oke, berikutnya peraga pembelajaran tadi ya, upayakan setiap anak untuk dapat mendapatkan kesempatan, karena tadi seperti yang disampaikan anak tunanetra itu butuh peraga yang konkret ya, begitu. Objek 3 dimensi dan jangan terlalu besar atau terlalu kecil sehingga bisa tangannya ya mendeteksi, meraba objek atau media tersebut dengan cukup baik seperti itu. Nah, ini berikutnya ada beberapa alasan ini dari beberapa literatur yang mengatakan bahwa alasan penyandang tunanetra tidak mengikuti aktivitas jasmani olahraga misalnya seperti itu ya. Tapi ada juga justru yang membolehkan begitu ya. Nah, justru kalau ini menurut Dewey tahun 73 harus disarankan begitu ya, karena harus tetap membutuhkan kesegaran yang lebih utama. Tapi kalau menurut ini nih friends begitu ya, karena takutnya, karena bisa jadi rasa curiganya, gerakan yang kaku begitu, sikap negatif terhadap peserta didik ya, maka mengikuti aktivitas jasmani tidak terlalu disarankan. Saya pikir teman-teman atau kita semuanya bisa melihat karakteristik dulu anak tersebut ya, apakah dimungkinkan mengikuti kegiatan aktivitas jasmani atau aktivitas fisik motorik yang mungkin sederhana ya, tapi kecuali kalau yang tingkat kompleks misalnya lari sambung tuh estafet, nah seperti itu ya. Ya, karena ada kok anak-anak yang berkebutuhan khusus juga yang bisa mengikuti Paralimpik ya, artinya olimpiade yang dikhususkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu itu, dan siapa tahu anak tunanetra juga banyak yang mengikuti dan memiliki prestasi tersebut begitu. Jadi boleh ya. Nah, adapun keterampilan dan pola dasar yang bisa diberikan, nah mulai dari menyebutkan ini bagian tubuh ya, menggerakkannya, kemudian mengkoordinasi, ada juga menggerakkan benda dengan berbagai bagian tubuh, merasakan ukuran. Nah ini bisa dijadikan sub-sub program pendidikan individualnya atau PPI-nya gitu ya. Misalnya teman-teman ada anak yang memang tadi terlihat gangguan penglihatannya ada begitu, apa yang harus kita berikan Bu? Nah ini bisa jadi menjadi salah satu bagian dari penanganan. Kita kita akan berikan kegiatan sehingga anak tersebut misalnya bisa menyebutkan bagian tubuh, menyebutkan fungsinya ya, di mana posisinya, menggerakkan bagian tubuh tersebut gitu ya. Nanti kita coba cermati ada contoh model pengembangan penanganannya.
Kemudian aktivitas individu dan kelompok begitu ya, untuk individu biasanya anaknya upayakan dekatkan dengan guru tersebut supaya mungkin bisa memberikan panduan dengan menggunakan gerakan atau ya dibantu gerakannya begitu pada anak tersebut. Atau ketika kelompok ini biasanya ya pastikan kelompok tersebut atau seorang anak-anak yang memang tadi dari kategori normal ya memiliki penerimaan yang positif pada anak tunanetra, kemudian tugas yang memang tidak terlalu kompleks pada anak tunanetra tersebut. Saya izin minum sebentar ya karena ini sedang gatal batuk. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini gunakan dinding atau yang telah dilapisi ditutup dengan bahan yang empuk. Ini kalau meminimalisir ya cedera begitu. Kemudian gunakan peluit, gunakan warna yang cerah kan. Ya mungkin bagi tunanetra yang memiliki penglihatan bisa ya, tapi kalau yang totally blind kan tidak bisa. Ukuran lapangannya diperkecil, nah batasi jumlah peserta atau tim kalau itu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan permainan kelompok. Ya, nah bermain dengan gerak lambat bila memperkenalkan permainan baru karena pasti butuh waktu gitu ya yang lebih ekstra dibanding dengan anak-anak normal lainnya ketika akan memahami sebuah permainan atau kegiatan yang baru. Misalnya gunakan tanda atau aroma atau bau sebagai tanda dalam situasi tertentu. Nah, beritahu pemain yang tunanetra tadi apabila seorang pemain kunci meninggalkan lapangan atau daerah permainan jangan ditinggal sendiri ya, begitu teman-teman. Baik itu secara materi konseptualnya. Berikutnya saya coba memperlihatkan di YouTube ada kalau teman-teman mau searching ya, saya juga sudah menemukan tapi memang ini sifatnya mungkin untuk anak yang lebih besar terkait dengan orientasi mobilitas. Kita coba ini. Sudah terlihat share screen YouTube saya? Sudah, Bunda. Sudah. Ya, oke. Kita cermati sebentar ya ini. Mengenal orientasi, mobilitas, sosial, komunikasi bagi tunanetra. Belum ada suaranya, Bunda. Oh, masa? Suaranya sudah muncul ini? Ya, itu sudah. Ya, sobat belajar masih program Cibiru dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Nah, kalau kali ini saya akan belajar dan juga dan apa itu bagi tunanetra. Nah, langsung saja sobat belajar kita sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSK sesuatu pembelajaran khusus bagi anak tunanetra baik itu baru maupun lama karena orang tunanetra tanpa OSK itu akan terhambat dalam segala aktivitasnya. OSK sendiri dari OSS yaitu orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Bumila, mohon maaf ini suaranya nggak terdengar, Bumila. Suaranya sudah muncul juga sih di saya, masih juga tidak terdengar. Biasanya normal kok kemarin. Saya putus-putus, Bunda. Yang lain bisa Saya mendengar? Bisa. Kalau saya bisa, Bun. Ya, Bisa, Bunda. Cuma memang suaranya agak berdengung, jadi nggak begitu jelas. ya memang lebih mendengung, makanya tolong disimak dengan seksama.
Itu ya salah satu contoh bagaimana guru memberikan pendampingan atau memberikan pendidikan untuk mengenalkan orientasi mobilitas, apalagi tadi orientasi mobilitas, komunikasi, ya pada anak tunanetra, sosial dan komunikasi, orientasi mobilitas, sosial dan komunikasi bagi anak yang tunanetra, seperti itu. Sampai pemilihan tongkatnya saja itu sebetulnya ada petunjuknya ya, yang sangat detail begitu ya. Kenapa ada tadi simbol warnanya, ada tongkat yang lipat, ada tongkat yang khusus, ada tongkat yang tidak lipat, seperti itu juga ada pertimbangannya begitu. Ya, karena orientasi mobilitas ini adalah orientasi yang memang harus. Bentar, saya off cam lagi nih sinyalnya. Ya, izin off lagi. Ya, ini ada contoh. Pertama, panduan pelaksanaan kurikulum pendidikan khusus ya. Ini contohnya, walaupun yang sudah lama, tapi paling tidak teman-teman nanti bisa melihat bahwa, nah ini ya, ruang lingkup pendidikan untuk anak tunanetra itu tadi salah satunya memang di orientasi mobilitas ya, kemudian sosial dan komunikasi begitu. Maka di sini pun konsep dasar orientasi dan mobilitas menjadi hal yang masuk di dalam standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh anak tunanetra. Ya, begitu. Nah, ini contohnya standar kompetensinya mulai dari tadi ini ya, pengembangan motorik begitu ya, orientasi mobilitas begitu sampai ke kompetensi dasar seperti itu. Ya, misalnya di sini standar kompetensi memahami gambaran konsep tubuh dengan benar, berikut fungsi serta gerakannya. Di kompetensi dasarnya bagaimana nanti anak-anak itu mengenal bagian-bagian tubuhnya, lokasinya, ya, dan gerakan tubuh bagaimana serta fungsinya bagaimana. Ini misalnya diberikan dalam waktu berapa, 1-2 bulan kah gitu ya. Kemudian berikutnya untuk memahami gerakan tubuh, melakukan berbagai gerakan motorik kompetensi dasarnya. Kemudian memahami fungsi indera ya yang masih berfungsi, berarti kan hanya selain mata gitu ya, yang lainnya tapi tetap bisa, telinga, kulit ya, kemudian lidah begitu, itu bagian dari indera peraba yang lainnya begitu selain mata. Nah, baru kemudian berikutnya nih, konsep sederhana tentang orientasi dan mobilitas. Jadi menjelaskan arti orientasi dan mobilitas artinya bagaimana anak ini paham kalau di kelas itu ruangan mana tempat dia belajar, kalau ke luar ruangan itu ke pintu itu berapa langkah kemana, ke kanan apa kiri, ke kamar mandi itu ke kanan apa ke kiri berapa langkah, ke kursi bagaimana, ke nanti misalnya ke halaman gitu ya, atau mungkin nanti di rumah. Nah, itu orientasi dan mobilitas ya. Dan kemudian memahami orientasi dengan menggunakan prinsip orientasi komponen dan keterampilan orientasi, nih, penggunaan teknik tongkat nih ya dalam bepergian di lingkungan terbatas, dan macam-macam teknik tongkat dalam bepergian ini memang dalam setting pendidikan luar biasa ya, dalam setting SLBA begitu. Tapi teman-teman nanti ketika pun di inklusi ya, di PAUD di inklusi teman-teman nih misalnya menerima, teman-teman bisa membuat program-program sederhana dari kemampuan-kemampuan yang bisa dikembangkan ini begitu teman-teman ya. Ini satu lagi ada ini nih, saya tadi baru menemukan ini, model guru pembelajar PLB tunanetra ya. Ini juga salah satu contoh, ada PPI-nya. Nanti di sini teman-teman bisa lihat, saya tadi langsung di halaman berapa, 47 sepertinya. Nih, sampai contohnya seperti ini ya pembelajarannya. Jadi untuk guru-guru yang memang ini belajar tanda kunci, belajar apa nih, halaman berapa? Oh, 82, salah. Nah, ini. Nah, ini ya contoh program pembelajaran individualnya. Nih. Ya. Nah, tujuannya apa? Misalnya nih kemampuan yang dicapainya atau yang tujuan yang ingin dicapainya di sini adalah keterampilan sehari-hari atau berpakaian. Ini PPI yang
bisa dilakukan mulai dari tujuannya bagaimana, ya, memiliki keterampilan dalam menggunakan pakaian secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja, dapat pakai celana pendek, kemeja tanpa bantuan, mengenakan kaos misalnya shirt ya, begitu, memakai kaos kaki, memakai apa lagi. Nah, ya, metodenya melakukan stimulasi demonstrasi cara memakai pakaian. Kalau menurut saya ini praktek langsung, apalagi tunanetra. Mungkin kalau yang memiliki sisa sisa penglihatan masih bisa, tapi yang totally blind ya dengan praktek langsung dengan perabaan jadi bagaimana dipakaikannya, begitu ya. Gitu. Medianya macam-macam pakaian, aktivitasnya menuntun setiap anak dalam mengenakan pakaian dengan bantuan atau mungkin nanti tanpa bantuan ya secara perlahan. Penilaiannya mencatat dan mengamati setiap langkah yang sudah dikuasai dan mana yang belum dikuasai. Ini pun masih lama begitu ya, karena saya mencari searching yang baru itu nggak ketemu, yang tadi saja 2006, ini 2015 begitu ya sebetulnya. Tapi tidak terlalu banyak berubah. Nah, ini baru ke aktivitas pembelajaran. Kemudian ada latihan-latihan khususnya. Ini teman-teman contoh PPI untuk anak tunanetra dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Begitu. Saya ambil sampel-sampelnya saja. Baik, sampai di sini ada yang ingin disampaikan. Ini saya juga sambil harus segera bergabung mengikuti kuliah umum di kampus saya ini, walaupun secara daring juga, tapi sudah dipanggil begitu kelas saya. Ya, ini sudah bergabung, jadi saya sudah off cam dulu begitu. Jadi mohon izin mungkin jika ini tidak saya tuntaskan sampai pukul 2. Jadi kalau silakan kalau ada yang ingin mau ditanggapi atau ditanyakan boleh satu saja sepertinya, kalaupun tidak akan saya cukupkan. Nanti pekan depan dilanjutkan dengan pendalaman materinya terkait dari artikel ilmiah. Saya sudah menautkan salah satu contoh artikel ilmiah, artikel hasil penelitian. Boleh Bunda dan teman-teman baca sambil menunggu habisnya jam saya. Juga ada pekan depan akan saya tambah dan teman-teman diminta memberikan resume dari apa isi artikel tersebut. Penelitian tentang apa? Oh, tentang alat bantu untuk anak tunanetra, ternyata ada alat bantu ini. Oh, tentang kegiatan main yang bisa dilakukan untuk anak tunanetra, ternyata bisa dimainkan ini. Nah, gitu. Ya, kalau itu sifatnya sudah empiris, sudah berdasarkan hasil penelitian, jadi sudah valid begitu. Ya, ketika kita mengatakan anak tunanetra bisa diajak main apa saja, Bu, atau bisa menggunakan media apa saja, Bu, itu hasil penelitian dengan media balok apa misalnya, dengan media, dengan kegiatan main apa, nah gitu. Ya, nanti besok saya carikan lagi artikelnya untuk teman-teman bisa melengkapi ya. Baca ini sekarang sangat digandrungkan kembali begitu. Jadi teman-teman memang betul harus terus menambah ya, selain mendengar menyimak barusan apa yang saya sajikan, tetapi saya pikir akan dikuatkan dengan pendalaman materi secara mandiri begitu. Silakan, ada yang ingin disampaikan, tanggapi atau sudah cukup? Saya biar bisa bergabung segera. Bunda, monggo kalau mau. Ya, Bu Loren, ya baik. Cukup ya teman-teman, baik terima kasih ya, dan saya mohon izin berarti ini kurang dari 10 menit ya, tidak terlalu ini ya, dan teman-teman juga bisa sambil bersiap ke kelas berikutnya. Insya Allah pekan depan kita tadi lanjutkan di pendalaman materi tentang masih anak tunanetra ya. Terima kasih teman-teman, bunda-bunda semuanya, salam sehat selalu dari saya ya, semoga bermakna. Bertemu lagi pekan depan secara asinkronus insya Allah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya akan bersama.